Apakah kecerdasan seperti itu yang dituntut untuk bisa main piano atau keyboard atau apalah ini yang pokoknya mesin pencet ini? Nah, sama satu lagi gue tanya. Dulu waktu gue pernah mau ngelesin anak gue main piano, itu ditanya umurnya sudah berapa? Iya. Nah, apa berpengaruh tuh kalau misalnya umur yang, let's say kayak gue baru mau belajar main piano sama anak gue yang baru mungkin 5 tahun sampai 10 tahun. Apa enggak? Kalau kata orang Jawa bilang no one is too old to learn. Gak ada yang terlalu tua untuk belajar, ya nggak? Baru nih. Patah Jawa tuh. Ini apa kayak gini nih? Diulang. No one is too old to learn. No one is too old to learn. Iya. Oh, Gak ada yang terlalu tua untuk belajar. Kalau mau belajar aja. Gak, Pat. Cuma Oke. mungkin pertanyaan kedua dulu yang agak Ya. lebih simpel. Siap. Jadi kenapa di sekolah musik suka ditanya umur? Karena kadang untuk belajar instrumen, drum terutama ya, banyak anak-anak cowok nih umur 4 tahun, 5 tahun, aku mau les drum. Padahal kakinya belum sampai. Jadi itu cuma di batasan fisik aja. Kalau di keyboard, jarinya anak-anak umur di bawah 7 tahun, itu kan masih pendek-pendek banget. Iya. Masih pendek-pendek banget. Untuk nekan tuts yang agak berat kayak gini, itu akan kesulitan. Kalau di bawah 7. Yang kedua, di bawah 7 mungkin bacanya belum lancar, karena kan kalau kita belajar musik di sekolah musik itu kita harus belajar baca not balok. Belajar baca not balok itu kan kayak belajar bahasa baru, satu bahasa baru yang harus lancar bacanya. Nah, kalau baca biasa aja huruf Latin dia belum bisa, apalagi kita ajarin satu bahasa baru yang bernama not balok, pasti akan nanti takutnya anaknya keberatan. Memang banyak anak yang prodigi gitu, jadi diajarinnya cepet banget, tapi kan kita nggak bisa pukul rata semua anak. Makanya biasanya ditanya gitu, udah umur berapa? Kalau udah 7 udah ajar aja gitu. Kalau di bawah 7 kita coba dulu ya, misalnya trial class dulu atau gimana, anaknya bisa apa nggak keep up sama materinya gitu biasanya. Oh, itu mungkin kali ya. Maksudnya ya dalam tanda kutip kecerdasan tuh mungkin sebetulnya lebih kepada kemampuan dia untuk menyerap satu ilmu baru gitu ya. Bisa jadi si yang tadi Kang Diki bilang dia mau ngajar cuma untuk anak-anak yang punya ranking di sekolah, karena maha gurunya saya nih, dia mengklasifikasi 2 anak yang belajar musik. Ada anak yang berbakat sama tidak berbakat. Nah, kalau saya ngajar resmi ya, bukan jadi guru gelap. Jadi guru gelap udah lama banget. Maksudnya belum resmi. Ya, iya, belum resmi udah ngajar musik, belum ilmunya belum. Maksudnya gelap-gelapan gitu. Enggak, dulu. Kalau dia sih iya, gue tahu sukanya main gelap-gelapan. Jadi mulai resmi ngajar bersertifikat berlisensi itu udah sekitar 12 tahun. Nah, dari pengalaman saya, selain dua anak itu, 2 anak yang berbakat dan tidak berbakat, ada satu lagi anak yang secara intelijensi dia pinter. Jadi anak yang pinter, yang ranking 1 mungkin sampai ranking 3 tadi dimaksud, itu akan cepat nangkepnya di basic. Di basic musik, untuk baca not balok dia pasti cepat, untuk motoriknya pun dia pasti cepat. Tapi akan ada satu level, biasanya udah mulai grade lumayan tinggi. Kalau di musik pop biasanya udah belajar lagu yang agak nge-jazz, yang udah diminta untuk mainnya jangan terlalu sama yang di note. Jadi keluarin, menurut kamu enaknya gimana lagunya? Keluarinnya kayak gitu. Misalnya udah main lagu-lagu Latin, lagu-lagu jazz gitu kan. Nah, udah di situ biasanya anak-anak yang sebetulnya dia kurang berbakat tapi dia pintar secara intelijensi itu akan majunya lambat banget. Gitu. Iya bisa. Nah, itu kalau bahasanya gitu kan enak ya. Maksudnya saya hanya mau ngajar anak yang motoriknya bagus. Oke, itu make sense. Ya, masuk akal ya, motoriknya bagus semua. Kalau dibilang anak yang nggak ranking, belum tentu ya. ya. Belum tentu. Aneh juga. Coba sebutin, ada nggak? Mungkin yang nonton tahu. Ada nggak pemusik yang selalu ranking di kelasnya? Pasti nggak banyak. Iya. Bukan pasti nggak banyak sih, tapi ada pasti ya. Tapi pernah juga nggak ditanyain sama guru les? Coba deh. Ya. Jangan-jangan sama pengalamannya. Itu
agak sakit sih. Karena Sakitnya tuh di sini ya. Itu di sini. karena memang belajar musik tuh dalam sekali belajar satu materi kita pelajarin banyak hal. Pertama pasti mata kan membaca bahasa baru not balok tadi. Iya. Not balok itu kan Itu banyak harus not tuh. balok ya? Harus not balok. Kecuali dia ngambil kelas lain, kelas hobi atau kelas special kelas gitu kan. Banyak kelasnya guys. Banyak. Oh, jadi kalau kita ambil les piano tuh ternyata kelasnya banyak gitu. Banyak. Saya ada satu murid, sekarang tinggal satu ya. Karena lagi pandemi jadi banyak Iya. yang off. Dia berkebutuhan khusus. Jadi dia kelasnya nggak bisa dimasukin kelas reguler, dia harus kelas hobi. Gitu. Memang bayarannya jadi beda, buat kita. beda. Cuma ya karena ngajarnya juga beda. Iya dong. Tantangannya beda. Dia materinya pun beda. Kita harus benar-benar kreatif banget untuk ngajarin dia gimana caranya dia bisa keep up sama kita. Gitu. Ada satu ya gitu, dia kelas hobi. Nah, dalam Tuh kan, sorry. Ya, berkebutuhan khusus aja. Maaf ya, bukan ini kan, tapi kan Iyalah. nggak ada hubungannya sama ranking. Iya. Lebih ke passion kali ya. Iya. Kesenangan, hobi. Betul. Dan ternyata semua sebetulnya bisa asal mau ngelatih dan punya kemampuan. So kalau ada nonton Kemauan, yang ngomong bisa. sama saya begitu, kok bun-bunan. sebetulnya di Indonesia ya kita punya itunya loh, kita punya lembaganya yang khusus menghandle kayak gitu. Jadi ada bahkan kompetisinya khusus anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, saya punya murid berkebutuhan khusus itu ada beberapa sebenarnya di sekolah musik itu. Nah, ada satu yang sekarang ini ya, sekarang dia udah umur 20 something lah, di bawah 25 tapi. Dia sekarang udah bisa dikasih duit untuk beli KFC sendiri. Dulu tuh nggak bisa, dia nggak kenal duit. Sekarang dia udah, Kak, punya lagu apa? Kirim dong lagunya, kirim dong gitu. Dia cari di Google sendiri, dicari di YouTube sendiri. Sekarang dia udah bisa kayak gitu. Dulu waktu masih SMA, masih umur SMA, dia tuh Awal ngambil belajar SMA berarti? keyboard dia dari SD. Oh SD. Oh, udah dari SD mulai. Kita tuh kalau di sekolah musik dia ada kocak tuh kalau kita ngumpul, anak-anak ngumpul suka diomongin. Jadi kan kalau kita satu bulan ada 4 minggu sekolah musik. Kalau kita ketemu minggu kelima, hari Sabtu misalnya ada 5 minggu. Minggu kelima ini libur. Nah pada suatu hari bulan puasa, dia makan tuh di sekolah, dia makan. Wih, kamu kok nggak puasa? Iya kak, minggu kelima. Wih, minggu kelima bukan berarti nggak puasa, libur les doang. Minggu kelima dia nggak puasa. Itu dia les minggu kelima nggak puasa gitu. minggu kelima libur dia. Jadi Dia lucu les- juga tuh. Iya, dia belajar piano sama belajar drum. Nah, Oh, gitu. Dia ikut kompetisi drum, maju sampai Korea. Jadi dia diadu tingkat Jakarta Pusat. Itu murid lu tuh? Iya. Belajarnya belum awal? Iya, belajar Iya, pianonya, piano. drum sama guru Iya. lain. Tapi dia ikut kompetisinya drum. Nah, dia pertama ikut se-Jakarta Pusat, lolos masuk se-Jakarta. Jakarta lolos se-Indonesia. Se-Indonesia dia lolos, dikirim ke Korea untuk main drum. Dia berkebutuhan khusus. Kalau dia, nama penyakitnya apa sih nggak gitu kenal istilah kedokterannya. Pokoknya intinya dia lambat tumbuh kembangnya. Oh, kalau kita berkebutuhan Tapi- uang ya? Iya, berkebutuhan uang. Dia ngitung nih, gue berkebutuhan uang nih. Menarik tuh Pak Rek. Betul tuh. Dia gitu. Nah, waktu itu lawan-lawannya dia anak-anak berkebutuhan khusus yang misalnya matanya buta Oh, memang kelasnya ya? Oh, Bang? gitu. atau cacat fisik. Iya, Gitu iya, kan. Nah, iya. kalau yang buta cacat fisik gitu kan kemampuan otaknya sama kan? Iya. Itu mereka jago-jago biasanya. Nah, kalau si murid saya itu kebetulan dia memang kebutuhan khususnya lambat Iya. menerimanya gitu. Jadi dia sampai ke Korea waktu itu belum pandemi sih. Canggih ya? Iya, dia sampai ke Korea untuk ikut gitu. Jadi jangan cuma terbatas, wah murid saya harus ranking 1, ranking 3. Tuh, Nah, berarti begitu tuh guys. Nggak harus orang yang pinter banget tuh ternyata harus pinter untuk belajar sampai Iya, bisa. iya. Ternyata ini aja yang berkebutuhan khusus yang ya agak kelambat tadi. Ternyata bisa sampai ke Korea, ternyata bisa maju. Iya. Nah, Orang tuanya bangga sekali kan. gue punya pertanyaan juga nih. Kalau misalnya ada nih anak yang dia tuh sebetulnya dia ngelihat orang tuh mau, pengen banget gitu. Tapi kadang-kadang kalau misalnya diajakin les, agak kemalas-malasan juga gitu. Agak mungkin apa gurunya kurang menarik atau dianya juga agak gimana. Tapi sebetulnya dia pengen punya banget, passion. punya passion gitu. Pengen begitu kedengerin musik, pengen nyanyi, pengen main. Gimana sih rasanya main drum, gimana sih rasanya main keyboard. Begitu diajarin, terus kayaknya agak
kok berapa kali dilesin gitu. Nah itu biasanya gimana sih? Apa kendalanya? Mungkin pernah ketemu juga Pasti. yang seperti itu. Pasti pernah. Nah, biasanya kayak gitu. BM ya, BM banyak mau. Nah itu pasti apa kalian juga mungkin banyak audiensnya yang mengalami seperti itu gitu. Gimana coba? Jadi di sekolah musik saya tuh punya kebijakan dalam 1 tahun itu minimal punya 1 konser besar dan punya minimal ya 2 konser kecil dan minimal 1 kali masing-masing guru tuh resital. Jadi masing-masing guru punya beberapa murid itu bikin konser kecil-kecilan aja. Gitu. Jadi kenapa kita bikin konser kebijakannya? Jadi selain belajar di kelas, belajar juga di panggung. Di panggung untuk menghadapi audiens, walaupun audiensnya sebenarnya orang tua murid juga gitu kan, tapi kan namanya anak kan pasti punya itu satu pengalaman tersendiri buat dia. Terus juga kalau di konser besar biasanya misalnya murid-murid gitar, murid vokal, murid keyboard disatuin kita bikin jadi band. Jadi supaya si anak itu nggak bosen. Itu ngawinnya gimana tuh ya? Itu tugas kita. Gurunya? Gurunya. Iya kan ibaratnya agak susah ya maksudnya. Apa dicariin gitu? Apa grupnya dicariin? Misalnya ini cocoknya masih ini cocoknya sama ini gitu. Jadi gini biasanya kita guru-guru dulu kan meeting dulu. Guru-guru meeting, kita mau bikin konsep apa? Misalnya guru drum bilang, kita bikin band aja nih anak-anak nih. Ada nih jago nih, dia lebih ke chop gospel misalnya dia main, oke, kita bikin jazz aja. Nah terus ada nggak murid gitar yang bisa main jazz gitu, kita satuin aja. Ada nggak murid keyboard yang bisa ngeband disatuin gitu. Ya udah, itu sih menurut pandangan gurunya nih anak bisa, majuin aja. Gitu. Nah kalau keyboard untungnya karena keyboard elektrik ya yang ribut itu udah ada musiknya sendiri gitu. Saya biasanya untuk anak-anak yang bocah-bocah kecil-kecil banyak itu bikin ensemble keyboard. Jadi ada satu anak tuts keyboardnya itu bunyi suara drum, duk tak. Itu aja terus gitu ya. Duk tak. Ada yang satu main pianonya doang misalnya C gitu doang misalnya. Tapi nanti kan jadi lagu nih karena kita bikin part-partnya, kamu mainnya di sini, kamu mainnya di sini gitu. Pinter-pinter gurunya aja. Kalau gue zaman SD kayak gitu main angklung. Nah, kayak satu gitu, orang megang C, ini D gitu. Nah, kayak gitu. Konsepnya sebenarnya sesimpel itu. Tinggal gimana kita ngembanginnya. Nah, memang kebijakan dari sekolah musiknya juga. Oh, jadi membuat anak itu fun ya, ngerasa dia dibutuhkan, dia ngerasa ikut. Walaupun cuman gitu ya tuh. Iya, ikut berpartisipasi di dalam band itu atau di dalam satu musik itu ya. Iya, dan gitu. Kan ketemu teman-teman baru mereka kan. Iya, betul. Jalan sama anak sekolah mana, kan biasanya sekolah musik itu beda sekolah-sekolah. Formilnya beda-beda gitu. Ketemu teman-teman baru gitu. Biasanya gitu. Jadi selain di kelas ada konsernya juga, terus ada ujiannya juga kan. Ujiannya juga ada ujian yang teori, ada ujian yang praktek gitu-gitu deh. Jadi seru. Tinggal gurunya aja nyepetin waktunya. Betul. Itu kata orang audio kayaknya males kalau harus ujian tuh kayaknya. Di belakang layar itu. Tuh, orang audio denger ya tuh suara orang audio tuh. Suara audio denger suaranya aja biarin, nggak usah di belakang kamera. Tapi ini menarik nih ya. Betul. Apa maksudnya? Ya itu tadi paling nggak kita udah tahu bahwa dasar untuk belajar itu nggak melulu prestasi di sekolah ya. Iya. Tapi lebih ke mungkin bakat, dia punya bakat atau enggak gitu, dia punya hobi atau enggak, mungkin kayak gitu kali ya. Punya kemauan untuk belajar. Punya kemauan atau belajar. Buktinya yang BM aja yang banyak maunya bisa ya kan. Nah, sama satu lagi nih, gimana kalau yang punya kemauan ibunya atau bapaknya? Nah, banyak tuh pasti nemuin, iya nggak? Ini. Nah itu satu tuh, kebetulan kemarin ya, bulan April ya kalau nggak salah, itu saya punya murid yang kayak gitu. Itu bapaknya yang sangat berambisi untuk anaknya bisa. Bapaknya berambisi untuk anaknya bisa, dan bapaknya orang media. Media. Jadi punya kenalan orang-orang hebat lah, Terus bapaknya pengen anaknya ini juga terlihat hebat di musik gitu. Terus sebenarnya anaknya bakatnya biasa aja. Cuma karena bapaknya berambisi ya kita enak ngomongnya kayak gitu. Kita gurunya ya, enak ngomong ke orang tuanya. Pak, saya kasih PR anak ini. Lagu ini halaman segini. Dari minggu lalu belum bisa, Pak. Tolong digembleng di rumah. Wah, bapaknya yang maju. Jadi di rumah latihannya lebih keras karena bapaknya yang mau. Gitu. Nah, dia tuh dari SD kelas 6 SD kelas 5 waktu itu dia belajar sama saya sampai dia lulus SMA bareng dengan lulus grade 4 sekolah musik saya. Sekolah musiknya. Iya, kalau lulus grade 4 itu harus ngelewatin 3 kali ujian. Ujian teori di kelas teori, ujian praktek,
di kelas praktek dan ujian resital. Resital tuh bikin konser. Oh. Bikin konser biasanya kita sewa hall atau sewa cafe gitu, main konser dia sendiri, didatangin sama si Mahaguru, Grandmaster datang. Nah, tapi karena kita lagi pandemi, dia percontohan anak pertama yang resital online. Oh gitu. Resitalnya Wah by resiko online. banget ya kalau koneksi jelek. Resiko banget, makanya Resiko kita banget. berminggu-minggu persiapan dan dia koneksinya jelek banget. Aduh. Sampai akhirnya kan kita punya owner sekolah musik nih, baik nih, ibu-ibu, wajar banget kan. Bu, boleh kali Bu. Wajar banget, baik banget orangnya. Sampai ngomong gini, Bu, maaf ya Bu, mungkin kalau di rumah koneksinya gagal terus, Ibu ke tempat saya aja Bu, pakai wifi di kantor Bu, nggak apa-apa Bu. Akhirnya mereka sekeluarga pakai wifi di kantor. Oh gitu. Tar dulu nih. Kayaknya kita harus break dulu sebentar nih. Nanti kita lanjut lagi ya setelah ini. Gimana Kang Boleh, Diki? Boleh, atau mungkin karena ini topiknya menarik, kita bikin beberapa seri gimana? Boleh Setuju juga nggak sih. nih yang nonton? Ya. Kayaknya oke juga nih Kayaknya topik seru berikutnya nih. ya. Tapi Oke. at least yang hari ini paling nggak kita kenal dulu ya teman-teman ya. Sebetulnya kalau pertanyaan kayaknya serenceng nih di tasnya. Banyak. Di kantongnya Ini, Coki banyak waduh, banget nih pertanyaan. banyak yang pengen ditanyain sebetulnya. Biar Iya. semua juga kan ya, informasinya juga sampai ke Betul. teman-teman semua ya. Jadi kalau teman-teman mungkin mau nanya ke sekolah musik sih bisa, cuma kadang-kadang kan ada orang malu ya mau Iya, nanya. Tapi anyway untuk pembukaan nih ya kan, untuk pembukaan kita bisa tahu nih awal gimana sih kalau mau belajar musik gitu kan. Atau ini juga karena ini Pak Guru kalau mau minta ajarin, lo boleh nggak? Boleh. Boleh banget, Wah, boleh. tuh. Nanti IG-nya ada di layar, kita tulisin. Tinggal ditulis aja di komen. Nanti DM aja doi. Orangnya baik, Tenang. makannya Semuanya banyak. Nah, itu berat itu. pokoknya di Gahar Project semuanya ada deh. Ya, kita ada, yang jelas kita akan ngobrol-ngobrol lagi nanti di di seri yang berikutnya. Iya. Ada hubungannya sama musik juga. Terus kalau bicara lebih detailnya nanti kita bahas di sesi berikutnya ya. Oke. Oke, kalau Sampai gitu. ketemu lagi. So tadi pesannya yang terakhir Thank you. adalah apa tadi? Never too old To learn. To to learn. learn. Ya.